Ping, Halo, buka sunroof. oke, membuka sunroof. Semuanya, kembali lagi bersama gue di Raja Kurcaci Channel. Apa kabar kalian semuanya? Raja Kurcaci Channel mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kalian yang sudah menjalankan bulan puasa sebulan penuhnya dapat diberikan kesehatan, rezeki, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini sedikit aja tentang vlog kali ini. Raja Kurcaci ingin berbagi aja. Mobil di sini sudah dipakai kurang lebih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan dengan kilometernya ini 664 km. Jalan yang sudah dijalanin dari jalan yang berlubang, jalan yang nanjak, terus sama tempat-tempat yang jalannya banyak gundukan ya, gundukan batu-batu, itu sangat empuk sekali dan recommended lah buat kalian yang pengen nyoba. Sekarang hari pertama setelah lebaran, ini kita mau pergi masuk ke kantor dulu ya, karena tahun ini cukup sedih ya, lebarannya singkat. Itu Idul Fitri dijalankan di hari Minggu dan Senin masih libur, alhamdulillah. Kemudian Selasanya sudah masuk kerja, nggak apa-apa, jangan patah semangat ya guys. Oke, tadi berbagi aja untuk jalanan-jalanan di sini. Untuk rata-rata konsumsi bahan bakarnya sendiri, Almas ini bisa dikategorikan dibilang boros juga bisa, dibilang irit juga bisa. Kenapa? Karena gini, untuk bahan bakarnya sendiri ini menggunakan Shell, bisa juga menggunakan Pertamax. Lebih recommended lagi menggunakan oktan yang tertinggi ya. Jadi Raja Kurcaci nggak bilang itu bagus Shell atau Pertamax atau yang jenis lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mobil ini sepanjang 666 km ya, udah 666 km perjalanannya. Ini mobil masih nyaman, kaki-kaki juga masih empuk, masih dikategorikan mobil layak, mobil nyaman lah ya, seperti itu. Mobil ini memiliki suspensi cukup lumayan ini ya, nyaman ya, dibandingkan mobil-mobil lainnya seperti itu. Dibilang empuk, nggak terlalu empuk, dibilang keras juga nggak terlalu keras ya, sedang-sedang aja. Nah, ini kita nyoba di jalan tol ya, tadi udah dari jalan tol. Konsumsinya tadi ya, untuk bahan bakar mobil Wuling Almas ini akan lebih terasa irit jika dia perjalanannya melebihi dari 10 km. Karena kenapa? Untuk perjalanan jauh yang lebih kontinu menggunakan kecepatan konstan, itu biasanya bahan bakarnya lebih irit. Itu akan berlaku juga ke mobil-mobil lainnya seperti itu. Hanya saja yang dirasakan dari teman-teman yang tim Almazzer ataupun Wali itu sempat ada yang sharing bisa sampai dengan 1 liter 15 km atau sampai dengan 17 km seperti itu. Nah, kalau dibilang tergantung penggunaan, betul, tergantung penggunaan. Cara menyetir, terus dilihat dari kepadatan jalanan, itu juga mempengaruhi dari keiritan bahan bakar seperti itu. Nah, kalau kita ingin menggunakannya bisa juga menggunakan drive seperti ini ya, drive D. Itu bisa juga menggunakan yang sport, yang S. Cuma perbedaannya seperti apa? Perbedaannya nggak terlalu besar. Hanya saja kalau kita cara melakukan gas, pijak pedal gas tadi secara bejek ya, artinya akselerasinya memang lumayan ya, karena memang hampir dibilang mobil sebesar ini didukung dengan tenaga 140-an PS ya. Ini cukup lumayan mumpuni ya, seperti itu. Kemudian diusahakan kalau ingin menggunakan mobil ini ya RPM-nya jangan lebih dari 2000 RPM, karena perputaran roda atau perputaran mesin ya, perputaran mesin ini mempengaruhi dari
keiritan bahan bakar seperti itu. Terus banyak yang bilang minusnya apa? Nah, minus dari mobil ini ya kalau orang yang tidak memperdulikan dengan bahan bakar, saya pikir sih emang nggak ada minusnya ya di mobil ya. Saya pribadi mungkin bisa dibilang baru untuk menggunakan mobil Wuling ini. Hanya saja memang selain dari bahan bakar ya lumayan banyak fungsi dari mobil Wuling Almas ini gitu manfaatnya. Dari pertama kekedapan kabin di dalam mobil ini bisa dibilang cukup bersaing dengan mobil-mobil yang sekelasnya atau bahkan di atas kelasnya ini seperti itu. Kemudian dari speakernya sendiri ini udah menggunakan Infinity by Harman. Kalau kita dalam perjalanan jauh terus ingin membahagiakan keluarga, bisa berasa banget ini dari segi multimedianya, layar yang besar seperti itu ya. Layarnya menggunakan 10,4 inch. Kemudian fitur-fitur lainnya sudah ada panoramic sunroof. Terus untuk pengaturan untuk mid display-nya juga banyak seperti itu. Ini bisa kita ganti-ganti seperti itu ya. Jadi kalau dibilang value for money ya, udah ada voice command, terus udah ada AVH ya, kemudian parkingnya itu udah menggunakan button ya, jadi nggak modal ditarik lagi seperti itu. Selain dari voice command tadi, bisa menggunakan berbagai macam multimedia seperti itu. Bisa dari mirroring ataupun juga connect dari musik handphone ke mobil. Mungkin semua juga seperti itu ya, mobil beberapa sekarang udah banyak seperti itu. Hanya saja lebih nikmat lagi dengan menggunakan layar besar ini seperti itu ya. Nah, untuk Wuling sendiri, Almas sendiri emang ini garansinya lumayan panjang ya. Jadi kalau misalkan kita ada yang ragu-ragu dengan mobil ini, khawatir seperti apa kondisi dari mesin ataupun part-part lainnya, jangan khawatir karena memang Wuling care untuk konsumernya ya. Konsumennya itu yang memiliki baik komunitas ataupun yang ada pembeli personal, itu mereka cukup diresponsif ya. Jadi jangan khawatir lah kalau misalkan ragu-ragu, walaupun di branding mobil Tiongkok, tapi ya mobil ini memiliki ini apa namanya, servis yang bagus gitu untuk pengurusannya. Nah, ini kebetulan udah nyampe kantor, cepat banget. Kita cari parkir dulu ya. Oh iya, mobil ini juga udah di nano ceramic, nano coating. Itu bagus juga buat kalian yang hobi bawa mobil bukan hobi sih sebenarnya, yang suka parkir di bawah pohon, yang udah ada getah, mangga atau seperti apa halnya, getah lah pokoknya. Itu bisa minimal memproteksi dari bodi mobil pribadi. Beberapa mobil yang pernah saya punya itu udah saya coba untuk nano ceramic dan hasilnya memuaskan. Oke, ini ada AVH ya. Tadi AVH itu automatic vehicle holding, itu fungsinya lumayan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita sedang berada di kemacetan, terus ada tanjakan, kita itu bisa melakukan proses berhentinya mobil dengan cara menekan pedal rem, kemudian mobil akan berhenti dan itu akan ngunci ya, seperti itu. Nah, ketika ingin menggunakan lagi ya kita cukup hanya saja menggas saja pedalnya, maka itu mobil akan jalan lagi seperti itu. Nah, sebelumnya memang sudah kita bahas ya mengenai ini. Mungkin kalian bisa lihat video sebelumnya, ada di atas ya, ada link di atas. Ini fungsinya banyak banget, dari mulai pengaturan AC belakang sini on off nya, kemudian ada fitur parking keseluruhan seperti itu. Kemudian di sini ada locknya, udah digital ya. Di sini unlocknya, ini AVH tadi, ini parkingnya tadi seperti itu. Nah, di sini ada tombol
eco. Nah, tombol eco ini sih kata orang biar dia lebih irit ya. Tapi kembali lagi sih untuk cara menggunakannya atau membawa mobil ini seperti itu. Nah, bahannya ini sedikit kita informasi lagi. Ini ada soft touch ya, soft touch. Kemudian ini udah dilengkapi 4 airbag ya, 4 airbag. Yang pertama di driver. Kemudian ada di sini di dashboard. Nah, di sini ada juga nih. Cuma ini ya. Varian internasional mungkin yang pakai ini di Eropa seperti itu. Tapi nggak masalah. Mungkin kalian kalau yang hobi jalan-jalan, ini mobil nyaman deh untuk jarak jauh seperti itu ya. Nah, untuk sunroof panoramiknya juga besar seperti itu. Ini bisa dibuka juga. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah, ini jenisnya sunroof dan ini panoramik. Jadi orang bilang panoramik sunroof apa sih? Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya. Panoramik sunroof itu adalah panoramik ini kaca keseluruhan ya. Dia melebar ini seperti itu. Kemudian ini sunroof di depannya, di bagian depannya. Nah, ini nggak bisa dibuka kalau yang panoramik ini. Kalau yang ini bisa tutup buka seperti itu. Nah, jadi manfaat dari panoramik sunroof itu satu, yang sunroofnya bisa kita pergunakan untuk membuka kaca tadi. Jadi bisa full seperti itu. Yang untuk depannya ya, maksudnya kaca depannya. Kemudian panoramik ini untuk melihat pemandangan ya. Jadi kalau misalnya kita tutup, coba kita tutup. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke. Ini masih sedikit penyesuaian ya. Pada saat penutupan ini sama trimnya juga tertutup secara otomatis. Seperti itu ya. Kita juga bisa buka dari sini. Nah, ini ada tombol sebelah kiri. Ini untuk membuka trimnya nih. Kita pencet ya, sekali aja. Seperti itu. Maka ini akan terbuka trimnya saja. Nah, ini setengah. Tapi kalau kita mau bukanya keseluruhan, itu bisa kita tekan lagi ya tombolnya ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kalau kita mau tutupnya, itu yang sebelah kiri, sebelah sini ya. Nah, ini kita ketutup nih. Tertutupnya full, seperti itu. Nah, memang kalau dilihat-lihat, beberapa mobil yang pernah saya coba juga, ada yang trimnya ini bukanya secara manual. Jadi pada saat kita buka ini sunroof, maka kita buka dulu ini, kita dorong secara manual seperti itu. Tapi di Wuling Almas ini sudah bisa secara digital atau secara otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi buat dorong-dorong lagi seperti itu. Nah, kemudian karena mobil ini kebetulan sudah dapat kaca film dari bawaan 3M ya, dari bawaan 3M ya. Jadi kalaupun kita lihat itu gelap banget. Jadi udah nggak perlu diganti-ganti lagi lah kaca filmnya ya. Tapi buat kalian yang mau pasang kaca film buat di panoramic sunroof bisa juga. Cuman ya kembali lagi, kalau panoramic sunroofnya kita bikin gelap, jadi kurang bagus nuansanya seperti itu. Fitur-fiturnya banyak ya. Ini kembali ke fitur lagi. Ini untuk pengaturan dari cruise control. Cruise control ini aktifnya ini apabila dia di kecepatan di atas 40 km baru bisa dipergunakan dengan cara tekan tombol switch di sini ya. Seperti itu. Nah, maka dia akan aktif nanti cruise control aktifnya. Nah, setelah itu baru kita tekan yang switch di sini. Ada set, kita pilih ke bawahin. Pada saat lari 40 itu akan aktif seperti itu.
Nah, untuk cruise controlnya sendiri ini belum adaptive cruise control seperti itu. Karena ya mungkin untuk harga juga mempengaruhi ya. Cruise control adaptif ini bisa terpaut sampai belasan juta ya untuk menggunakannya. Dan juga pernah ada di sharing di Tiongkok sana, di China sana bisa menggunakan adaptive cruise control, itu dibeli lagi. Yang saya suka dia banyak pengaturan juga di sini. Jadi mobil-mobil lain biasanya sekalipun mobil brand-brand yang ternama banyak yang dikurangin nyampe di Indonesianya mungkin ya. Jadi ada tombol-tombol seperti ini. Kalau di Almas ini kan fungsi-fungsinya disematkan di dalam sini ya, seluruh fiturnya. Dari di sini fungsinya untuk retractable seperti itu. Kemudian sini pengaturan kaca spion seperti itu, kiri, kanan gitu. Itu ada di sini fiturnya. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini juga pengaturan lampu, ketinggian lampu bisa kita atur. Nah, di sini emang belum auto level lamp. Jadi artinya nggak apa-apa. Auto level lamp itu kan fungsinya pada saat kita berbawa muatan di belakang berat, maka mobil kan lebih condong ke belakangnya, lebih turun ya. Jadi bagian depan lebih ngedongak atau naik ya. Jadi itu berfungsi banget buat mengatur lampu pada saat kita berlawanan dengan mobil lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada untuk pengaturan untuk tingkat kecerahan panel ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin cerah bisa, dibikin nggak cerah juga bisa. Seperti itu tingkat kecerahannya. Kalau sini ada tombol 360. Ini buat parking. Jadi kalau misalkan 360 ini kita pencet, seperti ini kita pencet ya. Maka seperti ini tampilannya. Nah, ini sekitar 360 nih. Ini modelnya Eagle Eye. Jadi melihatnya juga bisa melihat dari atas juga ya. Nah, seperti ini. Corner-cornernya juga banyak fungsinya. Di sini ada sensor parkir juga, depan sebelah kanan, depan sebelah kiri. Dan di sini ada cornering juga di sensornya. Kiri, kanan, seperti itu ya. Tepatnya sih di belakang, tapi nggak apa-apa, dia mengcover semuanya, masih bisa terlihat. Kemudian di sini ada lihat sebelah kiri, seperti kiri. Ini bisa kita pencet juga. Nah, ini untuk melihat sisi sebelah kanan dari bagian mobil Almas sebelah kanan. Ini kiri, ini bisa kita pencet. Kemudian depannya juga udah ada kamera ya di depan tadi ya. Di depan itu ada kamera. Ini bisa kita lihat juga untuk di depan dan di belakang. Pencetnya ini. Bagian depan, belakang ini bisa diaktifkan apa enggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, kita pilih sini tombolnya. Nah, ini untuk melihat sisi bagian belakangnya, seperti itu ya. Nah, gitu. Ini cukup akurat. Jadi kalau kita putar setir, dia akan berputar, bermain. Seperti itu. Tuh. Main ya. Nih kita lihat ya, sekali lagi ya. Nah, jadi ini hanya gimana ya? Fungsinya tadi nggak hanya cuman kamera doang gitu. Jadi berfungsi untuk pengaturan parkir, putar setir kiri kanan seperti itu. Nah, kemudian saya juga baru tahu ternyata di bagian sini ada colokan 12 volt ya. Agak ngumpet sih kalau dilihat. Nggak kelihatan ya, maaf. Nih. Nah, di sini ada kertas, sorry. Nah, ternyata ngumpet di sini. Seperti itu. Konsol boxnya lumayan luas, banyak kompartemennya yang bisa disimpan. Di sini juga luas. Nih, dia udah soft opening ya, soft opening. Jadi lebih kelihatan elegan aja sih. Tuh, gitu ya. Nah, di sisi-sisinya juga udah ada tulisan Infinity. Ini untuk varian tertinggi ya, varian tertinggi. Sekarang kurang lebih bandrolnya sih harganya hampir dengan 350 juta ya, tapi ada diskonnya. Nanti kalau kalian beli mobil atau pengen mobil Almas, saya sarankan pergi aja ke bengkelnya atau pergi ke dealernya, coba tuh mobil. Nggak beli nggak apa-apa,
nggak masalah. Yang penting kalian kalau sudah nyoba tuh mobil rasanya nyaman atau enggak, kalian nanti bisa nilai sendiri lah apakah layak untuk dibeli atau mungkin ada yang lebih bagus lagi dari mobil ini. Nah, seperti itu ya. Sekarang apalagi ya mau dibahas ya? Yang mau dibahas tadi sepertinya banyak ya teman-teman ya. Cuman hanya saja karena keterbatasan waktu, nanti kita lanjutin lagi fitur dari Wuling Almas ini. Buat kalian yang belum subscribe, mohon dengan sangat subscribe-nya dan like, dan jika kalian suka dengan video ini bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan boleh tanya di bawah komen ya. Oke, thank you, bye.